Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini, Senin 5 April 2021 adalah Senin dalam oktav Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan kaum tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, kita baru saja mendengarkan kisah para perempuan yang diliputi rasa takut tapi juga sukacita yang besar. Takut tapi ada sukacita. Sukacita karena Yesus bangkit. Tapi sukacita yang masih diwarnai oleh perasaan takut. Dan dalam situasi perasaan yang nano-nano ini, takut tapi ada sukacita ini, Yesus hadir dan memberikan salam kepada mereka. Dia memberanikan mereka untuk jangan takut. Jangan takut. Dan kata-kata itu yang juga ia tujukan kepada kita. Dalam situasi seperti sekarang ini, Yesus yang bangkit meneguhkan kembali keyakinan iman kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Dia ada selalu bersama dengan kita. Ketika ada perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak enak, khawatir, takut, sabdanya menggema, jangan takut. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Karena Dia menyertai kita. Keyakinan iman inilah yang perlu kita jaga, kita rawat. Kita pegang teguh untuk membuat kita tidak mudah tawar hati, tidak mudah kehilangan harapan ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan. Seringkali menjadi pengalaman kita bahwa kita kemudian fokus pada masalah-masalah, pada kesulitan-kesulitan,
pada penderitaan-penderitaan, pada pergumulan-pergumulan, sehingga kita tidak lagi ingat, tidak lagi menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita Tuhan ada. Ini yang perlu, berhenti fokus pada masalah. Masalah dirasakan, dialami, tapi fokus pada Dia yang menjadi sumber kekuatan. Ini yang perlu kita tumbuhkan, kita kembangkan, supaya dalam segala masalah dan pergumulan kita tetap punya gairah dan semangat untuk menghadapinya. Kita tetap punya harapan untuk menjalaninya, karena percaya Tuhan ada bersama saya dan Dia menjadi kekuatan bagi saya untuk menghadapi persoalan-persoalan apapun. Kita berdoa supaya kesadaran iman ini yang tetap kita pegang teguh, tetap tumbuh, sadar bahwa dalam segala kesulitan Tuhan ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.